Yang kami hormati Wakil Bupati Saburai-Jua, yang kami hormati pimpinan DPRD beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para staf ahli Bupati Saburai-Jua, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para camat, kepala desa, dan lurah seluruh Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para pimpinan TNI dan Polri, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMD dan BUMN, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para pimpinan partai politik Kabupaten Saburai-Jua, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh adat, dan ketua ormas LSM NGO, yang kami hormati tenaga medis, para guru, para petani, para nelayan, para guru, kaum ibu, insan pers, dan seluruh komponen masyarakat Saburai-Jua yang kami banggakan, serta tamu undangan sekalian yang berbahagia. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu sidang paripurna yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada sidang paripurna penyampaian pidato perdana sambutan Bupati Saburai-Jua periode tahun 2025-2030 dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum saya menyampaikan sambutan pidato perdana Bupati Saburai-Jua periode 2025-2030, perkenankan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan. Mari sucikan diri dan bersihkan hati menuju insan yang fitrah. Undangan dan hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Saburai-Jua yang telah memberikan doa, dukungan, dan kepercayaan kepada kami. Kepercayaan ini bukanlah sekedar penghormatan, melainkan tanggung jawab yang besar yang harus kami emban dengan kerja keras dan dedikasi penuh. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Saburai-Jua yang telah menginisiasi paripurna sambutan pidato pertama ini.
Langkah ini merupakan modal awal bahwa dukungan dari legislatif kepada pemerintah eksekutif merupakan kekuatan bagi kita untuk membangun Saburai Jua 5 tahun ke depan secara bersama-sama. Hadirin dan undangan yang saya hormati, hari ini adalah momen penting bukan hanya bagi kami yang diberikan amanah, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Saburai Jua yang menaruh harapan besar pada pemerintah ke depan. Akan tetapi dengan melihat usia Kabupaten Saburai Jua yang telah mencapai 16 tahun, tentu kabupaten ini diperhadapkan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan yang semakin kompleks. Untuk itu kami datang dengan tekad kuat, dengan semangat kebersamaan, untuk membangun Kabupaten Saburai Jua menjadi kabupaten yang bangkit, maju, sejahtera, dan mandiri. Kami juga menegaskan bahwa kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang melayani, bukan untuk dilayani. Pemerintah ini hadir untuk semua masyarakat Saburai Jua tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik itu politik, suku, dan agama. Mari bersatu mewujudkan Saburai Jua yang bangkit, maju, sejahtera, dan mandiri. Terhadap hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pelantikan kepala daerah, wakil kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, bahwa tugas kepala daerah adalah mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Untuk itu, kepemimpinan ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa visi-misi yang telah kami sampaikan pada saat kampanye yang lalu bukan hanya sekedar janji, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan yang nyata yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Saburai Jua. Hadirin yang saya hormati, pada kontestasi Pilkada serentak tahun 2024, kami mengusung visi Kabupaten Saburai Jua 5 tahun ke depan, yakni Saburai Jua bangkit, maju, sejahtera, dan mandiri. Secara implisit, kata tersebut mengandung makna bangkit menuju arah yang lebih baik, terutama dalam hal peningkatan taraf hidup, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Maju tidak hanya berdiri di tempat, namun adanya keberlanjutan pembangunan. Sejahtera artinya kondisi ini menggambarkan masyarakat Saburai Jua yang terpenuhi kebutuhan dasar, berada dalam keadaan makmur, sehat, dan damai, serta mandiri yang diartikan melepaskan ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain. Untuk itu, terhadap hal yang sudah baik kita lanjutkan, yang masih kurang kita perbaiki, yang belum tertangani kita selesaikan, dan yang belum sempurna kita usahakan untuk menyempurnakannya, dengan tetap memastikan pembangunan di Kabupaten Saburai Jua berjalan secara berkesinambungan. Selain itu, pada saat ini juga perlu memahami bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah dengan anggaran yang terbatas dan kebijakan efisiensi yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Kita semua dituntut kerja lebih inovatif,
lebih efektif, dan lebih efisien dalam setiap program pembangunan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jajaran eksekutif, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat Saburai Jua untuk bekerja bersama-sama seirama dalam satu visi pembangunan yang jelas. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dalam mewujudkan semangat pembaharuan dan sebagai bagian dari pemerintahan nasional, kami juga akan bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan Asta Cita. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan 6 misi yang akan menjadi pedoman tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Karena misi tersebut antara lain sebagai berikut. Misi pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan misi pertama ini, maka langkah yang akan kami lakukan adalah peningkatan mutu pendidikan prasekolah, SD, SMP, dan SMA. Pembentukan sekolah unggul di tingkat PAUD, TK, dan SD. Pemberian beasiswa dan perlengkapan siswa bagi keluarga kurang mampu. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Pelayanan transportasi gratis bagi anak sekolah. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pengajar. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Misi kedua, meningkatkan daya saing di bidang ekonomi yang difokuskan pada pembangunan ekonomi inklusif. Dalam mewujudkan misi kedua ini, kami bertekad melakukan penguatan ekonomi rakyat yang berbasis pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Melalui peningkatan produksi padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran. Pemberian bantuan dan optimalisasi traktor roda 4. Pemberian bantuan pompa air, peningkatan produksi peternakan, peningkatan produksi perikanan laut, tambak garam, tambak udang, budidaya rumput laut, dan tambak ikan bandeng. Pemberian bantuan kapal penangkap ikan bagi nelayan, melakukan penataan wilayah atau lokasi perdagangan, melakukan penataan jalur distribusi barang jasa, melakukan penataan kelembagaan perdagangan termaksud koperasi. Bapak Ibu, untuk koperasi, ketika kami di Magelang itu disampaikan memang sejalan dengan program dari Presiden, di mana program Presiden akan membuat koperasi di setiap desa. Jadi setiap desa dengan target pada tahun 2026 akan ada koperasi, dan semua itu akan dihandle oleh pemerintah pusat. Jadi memang kalau visi misi ini kita buat jauh hari sebelum adanya program pemerintah pusat. Kita bersyukur bahwa ternyata ini lain dengan program pemerintah pusat. Selanjutnya, melakukan peningkatan kemampuan modal usaha bagi pedagang ekonomi mikro maupun makro. Pembentukan badan usaha milik daerah sebagai roda penggerak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemberian bantuan modal usaha bagi UMKM, pembentukan home industri gula semut di setiap kecamatan, penguatan manajemen pengelolaan usaha UMKM, dan digitalisasi pemasaran. Misi ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan misi ketiga ini,
maka upaya yang akan kami lakukan melalui pemberian insentif yang layak bagi tenaga dokter spesialis dasar, revitalisasi sarana pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal yang terakreditasi, penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, kekurangan energi kronis, dan bayi baru lahir 1000 hari pertama kehidupan. Beasiswa bagi tenaga dokter spesialis, peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesehatan, masalah kesejahteraan sosial, penguatan lembaga kesejahteraan sosial. Misi keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta partisipatif. Dalam mewujudkan misi keempat ini, maka langkah yang akan kami lakukan adalah dengan mempersiapkan dan menyediakan aparatur pemerintahan yang handal dan bersih, berwibawa serta taat hukum. Melalui penataan birokrasi menuju birokrasi yang profesional dengan menerapkan asas kaya fungsi dan miskin struktur serta taat hukum. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah dari tingkat kabupaten sampai dengan kecamatan dan desa atau kelurahan agar mampu bekerja dengan jujur sehingga terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN. Menyediakan informasi dan digitalisasi pengelolaan pemerintahan dan layanan publik. Menyediakan ruang untuk pengaduan masyarakat secara langsung. Poin ini yang sering kita sampaikan ketika kampanye, Bapak Ibu, bahwa kita akan menyediakan waktu untuk masyarakat yang mau secara langsung menyampaikan apa yang menjadi keluhan, aspirasi, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan itu mungkin kita harus prepare sebelumnya. Dalam waktu-waktu dekat ini kemungkinan masih kita persiapkan, tetapi misi ini tentu pasti kita akan laksanakan. Misi kelima, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas. Dalam mewujudkan misi kelima ini, perlu penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang memadai guna memperlancar pelayanan publik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, embung, irigasi, peningkatan produksi, membuka isolasi, serta mempermudah akses barang dari kantong produksi ke pasar. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sekarang ini ada efisiensi besar-besaran. Dan saya melihat dana alokasi khusus untuk infrastruktur yang sebelumnya kita sudah dialokasikan. Dengan adanya efisiensi ini kemudian itu ditarik semua. Ini tentu menjadi pergumulan bagi kita, dan tentu misi yang kita buat ini kemungkinan besar dalam waktu-waktu dekat agak sulit untuk kita wujudkan. Tetapi kita yakin, karena misi ini adalah misi 5 tahun, bukan misi 1 tahun. Kita yakin bahwa selama 5 tahun ke depan, misi yang sudah kita canangkan ini, kita pasti bisa melaksanakan. Kemarin saya sebenarnya mendapat informasi, atau kita diinformasikan, bahwa Saburai Jua mendapatkan embung 30 unit.
tetapi karena adanya efisiensi, kemudian program ini kelihatannya ditarik kembali seperti ini. Tapi kita akan berusaha agar bagaimana caranya program ini tetap kita dapati, karena Embung adalah salah satu program yang membantu kita untuk dalam hal penyediaan air bagi masyarakat kita. Nanti setelah 1-2 minggu ini, kami bersama dengan tim dari provinsi, dengan gubernur, kita akan audiensi lagi ke kementerian terkait untuk kita pertanyakan program-program ini. Berikutnya, peningkatan kualitas sarana transportasi laut, pembangunan sarana dan prasarana balai latihan kerja BLK, pembentukan perusahaan daerah air minum PAM, pengadaan sumur bor, pembangunan cold storage. Bapak Ibu, untuk cold storage juga ini ternyata inline dengan program dari pusat. Tadi koperasi untuk setiap desa, dan juga ada pembangunan cold storage. Dan puji Tuhan, misi yang kita buat ini ternyata sejalan dengan program dari pusat. Kemudian percepatan pembangunan SPBU Sabu Timur dan pembangunan SPBU Samurai Jua, percepatan pembangunan bandar udara Elode, pembangunan gedung kantor pemerintahan, penyelesaian gedung olahraga Bogor, peningkatan kualitas penerangan jalan maupun penerangan rumah tangga dengan menciptakan teknologi listrik berbasis tenaga surya, penyediaan infrastruktur pusat seni budaya untuk pusat pengembangan kreativitas minat kaula muda, peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan sarana pendukung guna memudahkan pengunjung mengakses objek wisata. Misi keenam, penataan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mewujudkan misi keenam ini, langkah yang akan kami lakukan antara lain reboisasi, terasering, dan penutupan lahan-lahan kritis, dan pemulihan keanekaragaman hayati. Gerakan serai hijau, gerakan tanam air, pengendalian atau pengelolaan daur ulang sampah. Dari sekian hal yang akan dilakukan, kami memprioritaskan 11 program utama atau 11 program strategis daerah antara lain. 1. Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar pelayanan publik, aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. 2. Peningkatan mutu dan ketersediaan air baik untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian. 3. Pendirian perusahaan daerah air minum PAM. 4. Pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan berdasarkan karakteristik wilayah. 5. Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. 6. Peningkatan ekonomi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. 7. Pembentukan kembali BUMD Raihau. 8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 9. Peningkatan mutu pendidikan. 10. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. 11. Pengembangan layanan kelistrikan dan penerangan jalan. Terhadap pelaksanaan visi dan misi serta langkah strategis dan program prioritas yang akan dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan amanat Kemendagri nomor 86 tahun 2017
yang menyatakan bahwa penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Selain itu, terhadap pelaksanaan program prioritas tersebut, saya juga berharap agar perangkat daerah dapat memetakan sesuai rencana strategis dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/RS tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 sehingga pelaksanaan program dimaksud dapat berjalan secara kesinambungan, efektif, efisien, sesuai yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Undangan dan hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, saya kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Saburai Jua untuk bersatu dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Saatnya kita bersatu bergandeng tangan dan bekerja keras untuk mewujudkan Saburai Jua bangkit, maju, sejahtera, dan mandiri. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua dalam tugas dan pengabdian masing-masing. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua.